Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zakia dari kelas 2 SIC. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai finalisasi proyek yang telah saya terapkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Langsung saja pada poin pertama. Di sini saya telah menerapkan logo pada halaman loginnya. Ini merupakan logo vertikal yang dimana terdapat ikon dan ada teks di bawahnya mengenai tampilan utama saat kita ingin memasuki pengelolaan pariwisata desanya. Di sini kita coba login sebagai admin agar kita dapat melihat semua data yang ada. Nah, setelah kita login tadi, dia akan langsung ke halaman dashboardnya. Di sini juga ada logo dari horizontalnya pada headernya, sama seperti logo yang ada di halaman login tadi. Nah, di sini ketika kita login, terdapat tanggal dan juga waktu saat kita login. Nah, pada poin nomor 2, saya akan menunjukkan mengenai data dummy dari 30 sampai 100 data menggunakan bahasa Indonesia dan telah menggunakan profile pictures-nya. Di sini saya contohkan pada halaman user. Nah, di sini saya telah menerapkan sebanyak 104 data user. Di sini saya juga telah menerapkan profile pictures pada setiap usernya, yang dimana ketika kita melihat picturesnya ini, dia akan menampilkan informasi detail tentang usernya dan ada mengenai foto profil dari si usernya. Lalu ketika kita kembali, lalu kita bisa juga untuk melihat gambarnya itu secara full screen, dan juga kita bisa mendownload gambar dari foto profile user. Nah, selanjutnya di sini saya telah menerapkan data usernya itu sebanyak 104, dan ketika si usernya ini tidak ingin mengupload fotonya, nah yang akan tampil itu adalah foto placeholdernya. Jadi ketika user itu tidak upload gambarnya, maka akan tampil bagian placeholder dari profil usernya. Selanjutnya pada poin keempat, mempersiapkan gambar slideshow atau percontohan menggunakan gambar bahasa Indonesia. Di sini saya menggunakan slideshow-nya itu tadi pada halaman login dan pada halaman show di setiap tabelnya. Di sini contohnya pada Taman Jakarta di tabel destinasi wisata. Di sini kita lihat. Nah, di sini saya menerapkan tampilan dengan mode slideshow, yang dimana nanti itu ketika kita aktifkan, dia akan berganti selama 5 detik. Nah, ini saya terapkan di semua show pada tabel project media desa saya. Nah, di sini juga terdapat informasi mengenai destinasi wisatanya, dan juga di sini kita dapat untuk mendownload gambarnya, dan kita juga dapat untuk melihat gambarnya itu secara full screen. Nah, lalu di sini saya juga mencari stok gambarnya itu melalui Pixels, Unsplash, dan juga bisa juga dari jepret kamera sendiri. Nah, selanjutnya pada poin ke-6, pada halaman detail itu
saya menerapkan CS pada halaman detail di setiap project Bina Desa saya, itu saya menerapkan tampilan yang sama seperti halaman detail pada destinasi wisata tadi. Kita lihat pada halaman homestay. Nah, di sini ketika kita lihat halaman detailnya, dia juga akan menampilkan slideshow dan juga informasi mengenai homestay-nya. Lalu pada halaman booking, untuk ulasan wisata ini saya tidak menerapkan halaman detail karena di sini dia hanya memberi si warganya itu hanya memberikan rating dan juga komentar. Nah, selanjutnya pada halaman detail ini saya menampilkan informasinya itu sesuai dengan topik dari project Bina Desanya. Contohnya itu pada detail destinasi wisata. Saya menampilkan halaman show-nya itu, informasinya itu sesuai dengan destinasi wisatanya. Yang dimana ada nama destinasi wisatanya, deskripsi dari destinasi wisatanya tadi, ada alamat, RT RW, jam bukanya, lalu harga tiket, kontak, status, hingga nanti ada galeri atau foto-foto mengenai destinasi wisata tersebut. Nah, selanjutnya pada poin ke-7, saya telah mempersiapkan footer. Footer kita bisa dapat lihat di sini saya telah menerapkan halaman footernya sesuai dengan topik Bina Desa saya, yaitu pariwisata desa. Dapat copyright. Nah, selanjutnya pada poin ke-8, di sini saya telah menambahkan identitas pengembang pada halaman dashboardnya, yang dimana di sini ada nama saya, prodi, kampus, NIM, email, nomor handphone, dan ada beberapa sosmed yang saya tampilkan. Di sini ada LinkedIn, GitHub, dan juga Instagram. Ketika kita klik LinkedIn, dia akan mengarahkan ke halaman LinkedIn saya. Begitu juga dengan GitHub, dia akan mengarahkan ke halaman GitHub yang saya punya. Selanjutnya, pada poin ke-9, pada halaman login, kita coba untuk logout dulu. Nah, pada halaman login ini, saya telah menambahkan deskripsi mengenai website yang saya buat, dan dimana di sini saya membuat mengenai pariwisata desa. Terdapat beberapa informasi mengenai website yang ada di dalamnya, yaitu kita bisa untuk mengelola data destinasi wisata, monitor booking homestay, kelola ulasan pengunjung, dan juga kita bisa juga melihat laporan statistik lengkap. Selanjutnya, pada poin ke-10, admin dan guest memiliki struktur data yang sama dibuktikan dengan saling mengganti config DB di INV-nya. Nah, struktur data yang digunakan antara admin dan guest itu sama. Jadi data yang ditampilkan dari sisi admin dan juga sisi guestnya itu benar-benar dari data yang dikelola oleh si guestnya, karena saya admin. Dia tuh bukan data yang terpisah. Nah, itu dibuktikan dengan cara kita menggantikan konfigurasi database di file .env-nya, dan sistem itu tetap bisa berjalan tanpa mengalami perubahan struktur atau error. Jadi, mereka itu memiliki struktur dan sumber datanya itu yang sama. Saat konfigurasi database di file .env-nya diubah, sistemnya itu tetap berjalan. Karena
isi tabel antara admin dan guest itu memiliki isi tabel yang sama. Nah, jika mengalami hal yang error, itu dikarenakan antara struktur tabel dan relasi datanya itu tidak sama antara guest dan juga adminnya. Nah, yang ke poin ke-11 itu semua perubahan akan diterapkan di server always datanya. Di sini pada Viscode kita git push terlebih dahulu. Nah, setelah kita git push, kita buka server always datanya. Di sini saya telah membuka server always datanya. Nah, di sini kita akan buka terminal dari always datanya. Lalu kita cd www. Lalu kita lihat file project kita. Lalu kita masuk ke dalam file project kita. Lalu kita lakukan git pull. Nah, lalu di sini kita php artisan migrate. Nah, ini karena saya sudah memigrate semua tabel pada project saya. Di sini kita menggunakan Di sini kita jalankan seeder untuk memanggil kelas seedernya. Mulai dari harga. Lalu kita lanjutkan pada user. Panggil kelas seedernya, kita langsung saja buka link dari si always datanya. Link dari always datanya kita masuk menggunakan Nah, di sini kita sudah masuk di halaman dashboardnya. Di sini kita dapat lihat tampilan dari destinasi wisatanya, pada homestay, pada kamar homestay. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.